Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala syukurillah wa ala ni'amillah. Alhamdulillah di dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga sahabat-sahabat semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah dan senantiasa di istiqomahan dalam kebaikan. Tak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya pun diakui sebagai umatnya. Sahabat channel Ngalalana Official, insyaallah di dalam kesempatan ini saya akan sedikit share atas keilmuan ataupun kepahaman di dalam satu hal yang sudah dibahas di kemarin-kemarin ya, bersambung dengan bagaimana derajat manusia dengan jin, sehingga dalam satu ayat, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, hal itu menjadikan satu isyarat bahwa yang namanya jin dengan manusia itu beda alam tentunya. Yang membedakan lagi adalah tentang kekuasaan seorang manusia. Kenapa? Manusia itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan untuk memimpin di dunia ini. Ya, khalifah fil ar. Artinya, yang mengendalikan keberjalanan dunia ini adalah manusia tentunya, tidak jin. Kenapa? Karena jin itu pernah Allah dimandatkan untuk memimpin dunia ini, ternyata gagal. Sehingga hancurlah dunia ya, dengan segala makar yang dibuat oleh jin ini. Tapi dengan searti kata jin ini tetap saja oleh Allah dituntut untuk beribadah. Satu hukum yang terjadi di alam jin bahwa ketika jin tidak taat kepada Allah, maka itu dihukumi setan. Artinya jin yang tidak taat kepada Allah maka berubah namanya jadi setan, seperti halnya Ajazil. Ajazil itu adalah julukan seseorang hamba Allah yang taat, yang patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ternyata Ajazil ini membangkang aturan Allah sehingga jadilah iblis. Nah, begitupun jin. Jin yang tidak taat kepada Allah akan jadi setan. Nah, ini timbal baliknya kepada manusia. Kalaulah seandainya manusia yang tidak taat kepada Allah, maka disebutnya apa? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau jin tidak taat disebutnya setan. Kalau manusia, ya mungkin bisa jadi, karena minal jin nati wan nas, karena ada setan dari golongan jin dan ada juga setan dari golongan manusia. Artinya, secara hakikat mah ada sama, secara hakikat mah sama, tapi cuman manusia itu tidak berubah. Intinya rupanya, jasadnya tidak berubah, tapi perilakunya yang jadi siapa? Yang jadi seperti setan. Nah, derajatnya manusia ini ya, karena tuntutan manusia dan jin itu sama untuk beribadah. Nah, menyikapi hal ini, ketika kita ada di dunia ini, perbedaan antara jin dan manusia jelas adanya, karena memang manusia itu lebih mulia. Kenapa kita harus takut pada mereka? Nah, itu pertanyaan mungkin rada-rada apa istilahnya, rada barbar ya. Kenapa kita mesti takut pada mereka? Takut kepada setan? Tidaknya apa istilahnya, tidak wajar. Apalagi kita meminta pertolongan terhadap jin, apalagi kita meminta pertolongan kepada istilahnya mah pesugihan jadinya, kaguha, kagunung. Nah, itu pun memang jadi pertanyaan, kenapa manusia jadi sehina itu? Kenapa? Karena seandainya manusia itu lebih hina ataupun sesat di jalan Allah, maka dia akan lebih hina daripada hewan ternak. Nah, itulah ya. Jadi udah sama sebetulnya. Tadi jin kalau tidak taat disebut setan, manusia kalau tidak taat itu lebih sesat daripada hewan. Nah, hewan itu hewan ternak, artinya daripada istilahnya lebih rendah kembali, lebih rendah lagi ya. Istilahnya kalau misalkan bangkai ikan saja udah ada harganya, tapi bangkai manusia nggak ada harganya. Nah, sampai seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk mempertahankan kemuliaan ini? Maka taatlah diri kepada Allah. Jin, setan, ifrit, wegome, apakah itu namanya? Dia akan menghindari manusia yang taat kepada Allah. Kita nggak usah takut kepada mereka. Apalagi dia bisa menyesatkan kita, itu tidak mungkin.
Secara hukum asal tidak mungkin mereka bisa menyesatkan manusia kalau seandainya manusia ini dekat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, rumusan ini adalah bisa berkaitan ketika sahabat-sahabat channel mendengar ada seseorang yang disesatkan di hutan, ada seseorang yang dibawa ke alam jin. Pertanyaannya, orangnya ini bagaimana dan seperti apa? Nah, maka dari itu kita mungkin mampu untuk belajar diri, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah orang yang beriman tidak mungkin bisa digoda, bisa disesatkan, apalagi sampai ya hilang beberapa bulan. Tidak mungkin, karena setan pada hakikatnya musuh bagi manusia. Jangankan bertemu, dia melihat kita saja sudah menghindar. Saya dengan satu catatan, jangan jangan tanggung keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk sahabat Ngalana Channel Official. Mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangan, atau andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati para sahabat semuanya. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.